Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sita Minatuana nih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu CPU, fungsi CPU, dan komponen-komponen yang ada di dalam CPU beserta fungsinya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah sirkuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan perintah untuk membentuk program komputer. CPU melakukan operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output dasar yang ditentukan oleh perintah dalam program. CPU sendiri adalah komponen penting dalam perangkat komputer. Tanpa CPU, sebuah komputer tidak dapat berjalan. Sebutan lain dari CPU adalah prosesor atau mikroprosesor. Selain pada komputer, CPU adalah sirkuit yang juga ditemukan di laptop, tablet, dan ponsel. Yang kedua yaitu fungsi dari CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan ketik atau keyboard, pemindai, tuas kontrol maupun petikus. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Oke, yang terakhir yaitu komponen-komponen apa saja yang ada dalam CPU dan juga fungsinya. Yang pertama, casing CPU. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi stainless dan sebagainya. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang ada di dalam CPU. Tentunya untuk lebih melindungi dari debu, panas, dan air. Selain itu, casing CPU juga berfungsi sebagai tempat untuk kita meletakkan dan memasang berbagai komponen-komponen di dalam CPU seperti mainboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan masih banyak lagi. Dua, mainboard atau motherboard. Motherboard ini merupakan papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya yang dipasang dan bisa terhubung satu sama lain. Adapun komponen-komponen yang menjadi bagian inti dalam motherboard ini adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain sebagainya. Motherboard juga berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer yang lain. Yang ketiga yaitu prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer. Sebab jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh karena itu, banyak yang menyebutkan bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan oleh prosesor meskipun masih dengan bantuan komponen-komponen lainnya. Maka demikian, sehingga tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat pula komputer dalam memproses berbagai macam data. Keempat yaitu tipe prosesor. Komponen yang satu ini merupakan sebuah perangkat yang dipekerjakan
untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer kita tidak cepat overheat atau rusak. RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan salah satu komponen yang memiliki kedudukan penting bagi perangkat komputer. Pasalnya, komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat menampung data sementara yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen lainnya. RAM juga dapat digantikan dengan ukuran kapasitas yang lebih besar ataupun yang kecil. Namun, hal ini juga harus menurut maksimal RAM yang terdukung di motherboard Anda. Sebesar apapun kapasitas memori RAM Anda, tapi jika hal itu tidak didukung oleh motherboard Anda, maka bisa dipastikan hal tersebut tidak dapat terbaca oleh suatu perangkat komputer. Terlepas dari itu, sebuah RAM biasanya menggunakan perhitungan byte, dan kapasitas RAM yang beredar di pasaran biasanya berkapasitas seperti ini: 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, dan lain-lain. Yang keenam yaitu hard disk. Layaknya seperti sebuah SD card dalam smartphone, hard disk juga berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan byte, dan semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat Anda simpan. Ukuran kapasitas hard disk yang beredar di pasaran biasanya bervariasi, mulai dari 250 GB, 500 GB, 1 TB, hingga 3 TB. 7. CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM atau juga biasanya disebut dengan optical disk drive. Ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD dan atau DVD. Selain itu, CD atau DVD-ROM juga dapat digunakan untuk memburing atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software seperti Nero, Infrarecorder, dan sebagainya. Terlepas dari itu, ada pun format yang termasuk ke dalam CD atau DVD-ROM. Ada sebagai CD-ROM drive, CD-RW drive, CD-ROM drive, dan DVD-RW drive. 8. VGA atau Video Graphics Adapter merupakan salah satu komponen yang dirasa sangat penting untuk sebuah perangkat komputer, sebab komponen yang satu ini berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa VGA, maka layar komputer bisa dipastikan tidak menampilkan apa-apa alias blank. Selain hal itu, VGA sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada monitor. 9. Sound card. Piranti satu ini lebih berfungsi sebagai pengolah audio pada komputer Anda. Sound card juga berfungsi sebagai prosesor audio yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam kartu
yang masuk ke dalam input kartu dan menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer Anda. Sound card memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada komputer Anda. Tanpa sound card ini, maka bisa dipastikan komputer Anda tidak dapat bersuara. Ke-10, power supply. Komponen yang terakhir yang akan kita bahas yaitu power supply. Merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi mengubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Power supply memiliki tegangan daya yang berbeda-beda. Ada dari 300 watt, 380 watt, 400 watt, 450 watt, 500 watt, 600 watt, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Cukup sekian materi pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.